Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam Pak. Saya dengar Bu Fatimah akan melakukan kegiatan coaching gitu ya. Betul sekali Pak Herman. Ya. Mohon izin saya mau melakukan perobservasi dulu sebelum Ibu Fatimah melakukan kegiatan coaching. Baik Pak Herman. Yang pertama saya akan menanyakan kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan begitu. Untuk melakukan praktik coaching ini yang ingin saya kembangkan adalah tentang menjadi pendengar aktif Pak. Kemudian juga saya ingin mengembangkan keterampilan saya menanyakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching gitu. Mungkin itu yang ingin saya lakukan dalam praktek coaching yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, kompetensi secara spesifik apa sih yang ingin diobservasi begitu oleh Ibu Fatmawati, oleh Ibu Fat? Kompetensi yang ingin saya observasi dalam praktek coaching ini ya, saya ingin mengembangkan potensi si coaching dalam menemukan mungkin dia kalau ada permasalahan dia menemukan solusinya sendiri gitu, menemukan solusinya sendiri. Jadi itu yang ingin saya saya kembangkan gitu ya. Saya kembangkan ketika melakukan praktek coaching ini. Baik. Untuk hal yang tadi yang dikembangkan oleh Ibu Fat, kan pasti ada yang namanya ketercapaian atau keberhasilan gitu ya. Nah, indikator ketercapaian ini seperti apa gitu dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Fat sebagai coach begitu. Yang ingin saya tujuannya ya, indikator ketercapaiannya ya. Jadi pertama si coach menemukan solusinya, kemudian juga saya sebagai coachnya saya ingin menjadi pendengar aktif karena sebelumnya saya mungkin ketika melakukan coaching begini ya, praktik coaching, saya terkadang masih memberikan saran gitu. Tapi saya ingin sekali si coachnya sendiri yang menemukan solusinya. Itu ingin saya indikatornya ini tercapai. Ya, baik Bu Fat. Saya kira silahkan lanjutkan Bu Fat untuk melakukan kegiatan coaching, dan mohon izin nanti saya sebagai pengamat akan melakukan pengamatan secara langsung kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Fat. Terima kasih. Mungkin cukup itu Bu Fat. Sama-sama Pak Herman. Observasi yang saya lakukan begitu. Assalamualaikum Jess. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Bu. Jessica. Iya Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sih sehat Bu, tapi saya lagi kesel Bu. Jess? Iya, Lamun sih. Iya Bu, lagi sebel, kesel. Sama Iya. siapa? Tuh Bu, sama teman sekelompok, sama si Herman, si Nopi, Nisa, sama Ajat. Kesel Bu, ngerjain saya aja. Ngerjain apa? Kok bisa sampai kesel Jessica-nya? Kemarin kan Bu ada tugas kelompok tuh Bu, yang dari Ibu. Masa Bu mereka main-main aja, saya masih mengerjakan sendiri Bu, kan kesel jadinya Bu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi Jessica kesel karena Jessica merasa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Iya Bu. Nah, tapi sebelum itu nih, tujuan Jessica nih kira-kira apa nih gitu? Ya pengen curhat sama Ibu Bu, terus juga saya pengen minta solusi nih Bu, kira-kira gimana ya Bu ngadepin itu, apa saya pindah kelompok aja deh Bu, nggak mau sama mereka lagi Bu, capek, saya ngerjainnya sendiri aja Bu. Pindah kelompok, Iya. yakin dengan pindah kelompoknya ini? Yakin nggak yakin sih Bu, tapi kesel Bu, tiap kerja kelompok saya aja mengerjakan sendiri Bu. Jadi Jessica merasa Jessica sendiri yang selalu mengerjakan. Iya Bu. Itu menurut Jessica ya. Iya. Terus kira-kira nih, itu menurut Jessica, kenapa sih sampai teman-teman Jessica misalkan Jessica merasa Jessica terus? Menurut Jessica nih, kenapa teman-teman sampai seperti itu? Kayaknya sih Bu, yang saya lihat nih Bu, kalau Ajat sama Suherman itu kan banyak main games aja Bu. Jadi tuh kayaknya Bu nggak fokus akhirnya belajar kelompok. Kalau Nopi sama Anissa nih Bu lebih kecurhat aja. Jadi akhirnya lalai Bu kalau kerja kelompok. Terus juga mereka mengandalkan saya karena mereka pikir saya yang lebih mampu dari mereka untuk mengerjakan tugas Bu. Tapi kan jadi capek Bu ya. Ya, betul sih Bu Jess. Ya, betul sih sebetulnya Iya. apa yang Jessica utarakan itu memang betul. Dia capek sendiri ya kalau memang kita mengerjakan apa-apanya sendiri. Tapi apa Jessica sudah melakukan
sesuatu nih yang mungkin bisa membantu teman-teman BDS? Udah sih Bu, kemarin sih saya udah coba Bu membagi tugas. Kemudian saya udah bagi tuh Bu poin-poinnya biar mereka juga punya tanggung jawab untuk mengerjakan masing-masing. Kemudian saya juga memberi waktu kepada teman-teman untuk menyelesaikan tugasnya Bu. Nah itu sudah bagus sekali berarti ya Jess ya. Jadi kamu sudah melakukan tugas. Namun hasilnya seperti apa nih ketika kamu sudah meminta teman-teman untuk mengerjakan tugasnya, teman-teman melaksanakan? Ada sih Bu, ada yang melaksanakan, tapi masih ada juga yang lalai Bu, mengabaikan saja Bu pembagian tugas dari saya Bu. Nah, ini kan masih ada yang lalai nih. Menurut Jessica, kira-kira apa sih yang seharusnya dilakukan nih agar teman-teman ini tidak lalai? Kayaknya Bu, buat nanti kerja kelompok nih Bu, kayaknya harus bikin keyakinan kelompok deh Bu. Jadi biar teman-teman juga punya motivasi dalam dirinya masing-masing Bu untuk menyelesaikan tugas kelompok. Jadi tidak mengandalkan satu temannya saja Bu. Jadi biar semua juga punya tanggung jawabnya masing-masing Bu. Oh, berarti Jessica ingin melakukan membuat kesepakatan dengan teman-teman gitu Iya, ya, agar iya, mereka Bu. juga bertanggung jawab nih. Betul, betul, Bu. Begitu. Berarti sudah bagus sekali berarti apa yang dilakukan Jessica. Nah, kalau misalkan memang nih itu yang dilakukan, yang akan dilakukan ya sama Jessica ya, Bu, iya. Membuat kesepakatan. Iya. Nah, contohnya seperti apa nih misalkan untuk kesepakatannya? Kayaknya Bu nanti saya mau buat kayak modelnya tutor sebaya gitu Bu nanti Bu di tugas kelompok Bu. Jadi nanti teman-teman meyakini bahwa tugas itu menjadi tanggung jawab satu kelompok. Wah, luar biasa nih Jessica. Ilmunya sudah lebih hebat ya dibanding teman-temannya. Tutor sebaya nih ya. Iya, Jadi Bu. mungkin sudah ada penjelasan dari guru sebelumnya ya tentang tutor Bu, sebaya iya, ya. iya, Oh, ya bagus sekali. Jadi Jessica merencanakan nanti akan menjadi tutor sebaya untuk teman-teman Iya, yang lain. betul, Bu. Oke, bagus sekali ini. Jadi Ibu sangat mendukung sekali apa yang dilakukan Jessica. Nah nih kalau sudah ada rencana yang dilakukan, nah kira-kira pelaksanaannya mau kapan nih biar teman-teman juga ada tanggung jawab? Kayaknya Bu mulai nanti di hari Senin Bu, kan kebetulan pelajaran Ibu aja juga tuh Bu dari Senin. Mungkin nanti mulai hari Senin Bu akan dicoba Bu. Oh, hari Senin Iya. akan dicoba. Baik, nanti berarti Jessica akan melakukan menjadi tutor sebaya dan juga membuat kesepakatan Iya. di hari Senin Betul, depan. Bu. Baik. Nah, setelah itu misalkan nih sudah ada sudah hari Senin nih misalkan. Apa yang akan dilakukan untuk pertama? Berarti pertama Bu mungkin akan meminta bantuan ketua kelas Bu untuk membuat kesepakatannya, kemudian juga minta bantuan Ibu selaku guru mata pelajaran Bu untuk penguatannya Bu. Oh baik, kalau begitu berarti nanti Senin akan dimulai untuk Jessica berkolaborasi juga ya Iya, dengan Bu. teman khususnya KM ya, Iya, jadi iya, Bu. mungkin dengan Ibu. Baik, Ibu akan mendukung sekali apa yang dilakukan Jessica. Oke Jessica nih, dari kita obrol-obrolan tadi nih gitu, apa aja sih yang sudah Jessica dapatkan nih? Alhamdulillah Bu udah ngobrol bareng Ibu nih Bu, sekarang udah sedikit lega nih Bu. Sekarang kesannya udah berkurang Bu. Tadinya saya nggak pede nih Bu ingin memberikan ide terkait tutor sebaya dan membuat keyakinan untuk di kelas Bu. Alhamdulillah udah ngobrol bareng Ibu, ternyata Ibu memberi penguatan pada saya sehingga saya percaya diri kembali dan semangat saya kembali lagi Bu terpantik untuk menyelesaikan masalah yang sudah saya hadapi khususnya di kerja kelompok ini Bu. Baik, berarti Jessica sudah mau sudah merasakan lega nih ketika sudah mengobrol sama Ibu. Nah kemudian nih kalau sudah lega nih, merasakan lega nih, kira-kira nih ada lagi nggak misal komitmen apa lagi yang ingin Jessica lakukan nih ke depannya setelah Jessica misalkan sudah berkomunikasi dengan KM dan juga mungkin sudah ada penguatan dari Ibu juga nih ketika hari Senin? Pokoknya Bu kedepannya saya ingin kelompok kecil saya khususnya di kelompok kerja saya nih Bu, kelompok belajar punya motivasi dalam dirinya bahwa mereka meyakini bahwa tanggung jawab bekerja dalam satu kelompok itu menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya mengandalkan satu orang saja. Betul sekali apa yang dikatakan sama Jessica itu sudah luar biasa sekali. Ibu senang mendengarnya. Iya Bu, aku juga senang Bu. Sekarang udah nggak galau lagi loh. Jadi nggak Bu. galau lagi ya, Iya. jangan sedih lagi, nggak enak Iya. lihat Jessica seperti Iya, Bu, ya. muram begitu. Iya. Sekali-sekali Jessica nggak sekali-sekali sih, Jessica harus terus bahagia. Iya, Ya, jadi siap Bu. harus bahagia Oke, terus. Bu, Ya mungkin siap. itu
aja kali ya Jess. Iya. Makasih banyak ini Iya. Jessica udah mau cerita sama Ibu. Iya Bu, aku loh yang makasih loh Bu. Sama-sama, yang Iya. penting Jessica senang Iya. dan tidak sedih lagi. Iya Bu, aku sekarang udah gak galau, ada waktu 5 menit, boleh ya Bu ya, beli es dulu Bu ya. Boleh dong, Ibu juga Iya. haus, boleh nitip ya? Boleh Bu, Bu. Oke. Makasih ya Ya, Bu ya. sama-sama. Ibu Fat, tadi saya sudah melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Fat. Yang pertama ini Bu Fat, pokoknya saya salut lah, luar biasa kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi. Kemudian yang kedua, boleh saya tanya sedikit ya. Yang pertama, pada saat melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan itu kira-kira sudah tercapai belum? Alhamdulillah sejauh ini sih sudah ya Pak. Tadi si Koci sudah menemukan solusinya gitu. Seperti dia tadi, saya ingin menjadi total sebaya dan dia butuh penguatan gitu kan. Jadi ini sudah apa ya, sudah terpenuhi lah indikatornya. Baik Bu Fat, tadi saya juga sudah melakukan observasi gitu ya, atau melakukan pengamatan secara langsung dari kegiatan coaching tadi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan tadi. Yang pertama, terkait dengan alur atau model cerita yang dilaksanakan oleh Ibu Fat. Dalam hal tujuan, saya menilai sudah dilakukan oleh Ibu Fat, mungkin dengan bertanya apa kabar terhadap Jessica gitu. Kemudian yang kedua, identifikasi. Ibu Fat juga sudah melakukan identifikasi, menanyakan permasalahan apa yang terjadi, kemudian dan seterusnya begitulah. Kemudian untuk rencana tindak lanjut pun juga sudah dilakukan oleh Ibu Fat, menggali informasi, mengarahkan Jessica tadi untuk menemukan solusinya sendiri. Kemudian dalam hal tanggung jawab, ada komitmen dari Jessica tadi yang didorong oleh Ibu Fat, dan saya kira untuk alur ceritanya sudah dijalankan secara penuh dan ya luar biasa, bagus begitu. Mungkin cukup itu aja Ibu Fat untuk review dari observasi kita kali ini. Terima kasih, hebat, luar biasa. Terima kasih Pak Suherman, saya juga ucapkan terima kasih, ini juga jadi masukan nantinya untuk saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam Ibu Jess. Pak Herman sehat? Alhamdulillah baik. Pak Herman, saya dapat info dari Ibu Anissa. Ini katanya Pak Herman akan melakukan kegiatan coaching ya? Betul Bu Jess, hari ini insya Allah saya akan melakukan kegiatan coaching terkait dengan ya tugas sebagai CGP lah gitu. Oke, siap Pak Herman. Saya mohon izin nih, waktunya kurang lebihnya 10 menit lah. Boleh. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ini sebelum Ya. Pak Herman coaching. Boleh. Saya hanya akan mengecek kesiapan saja Siap. Pak Herman ya. Sebelum nanti kita observasi ke kegiatan coachingnya. Baik. Pak Herman, nanti dalam kegiatan coaching kira-kira bagaimana rubrik penilaian atau metode yang akan digunakan oleh Pak Herman pada saat proses coaching? Ya, kebetulan Bu Jess, saya juga sudah menyiapkan gitu ya rubrik penilaiannya. Kemudian metode yang akan saya gunakan menggunakan metode atau model alur tirta begitu ya. Tujuan, ada identifikasi, kemudian rencana tindak lanjut dan tanggung jawab begitu ya, yang sudah saya siapkan. Oke, siap. Berarti sudah siap alur tirtanya ya Pak Herman ya? Sebisa mungkin saya siapkan dan sudah siap sih sama gitu. Siap, sip. Kalau begitu Pak Herman, apa sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Herman dalam kegiatan coaching ini, khususnya untuk coachingnya itu sendiri Pak Herman? Ya, untuk yang ingin saya kembangkan, saya sih berharap nanti saya akan berperan atau saya sebagai inti dari coaching tersebut, yang pertama kehadiran penuh gitu ya. Iya. Kemudian yang keduanya mendengarkan aktif dari si coach tersebut, dan yang ketiganya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu kaitan dengan kegiatan coaching ini. Nah Pak Herman, kemudian nih satu lagi Pak Herman ya, untuk penguatan dan kesiapan yang terakhir Pak Herman, apa kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Pak Herman dapatkan setelah kegiatan coaching ini Pak Herman? Ya, saya sih berharap nanti ada solusi yang diungkapkan sendiri oleh coach tersebut gitu. Jadi si coach bisa menemukan sendiri. Kalau saya sih hanya sebatas memberikan dorongan atau masukan saja begitu. Itu sih intinya gitu. Oke, siap. Begitu Berarti aja. udah siap semua ya Pak Herman ya? Insya Allah saya siapkan. sudah Oke, siap. berarti saya cek tadi kesiapannya sudah mantap Pak Herman. Terima Sekarang kasih. berarti kita tinggal lanjut ke kegiatan observasinya. Boleh. Ya Siap. di ruang mana Pak Herman? Karena saya izin akan ikut di kegiatan observasinya. Boleh nanti ikut dengan kami rencana Boleh. di ruang sebelah. Oke, Kan di- siap. Udah Ya. disiapkan Pak Herman? Sudah siap. Oke, yuk. Assalamualaikum Bu Fat. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar? Alhamdulillah. Pak Herman Ya. sehat juga? Alhamdulillah Bu Fat baik. Ya Pak Herman nih, saya pengen cerita nih Pak Herman terkait dengan
siswa saya ini Pak Herman. Kenapa dengan siswa Ibu Fatih? Iya, siswa saya ini kan dia kelas 6 ya Pak Herman ya. Dia kelas 6, kemudian dia ini sedang bingung masalah sekolah lanjutannya nih Pak Herman. Yang mau ke SMP-nya. Iya, minta gitu. SMP-nya gitu. Masalahnya seperti apa itu? Jadi dia ini kesulitan dengan masalah keuangan sebetulnya. Dengan masalah keuangan yang mungkin apa namanya, dia ini apa namanya, masih bingung melanjutkan apa enggak. Jadi masalah ekonomi intinya, dan saya sendiri juga apa namanya, bingung juga sebetulnya gitu, mau membantu dia sedangkan keadaan kondisi saya juga sama mungkin tidak bisa membantu secara maksimal. Makanya saya datang ke Pak Herman ini, saya ingin tanya solusi sebetulnya. Baik Pak, terkait dengan permasalahan Ibu Fat gitu ya, siswa ingin melanjutkan tapi tidak tahu kemana karena masalah ekonomi gitu. Sejauh ini Ibu Fat sudah mengidentifikasi belum mungkin selain dengan keuangan tersebut, kira-kira ada masalah apa lagi gitu dengan siswa tersebut lah gitu? Baik Pak, untuk selain masalah keuangan ini, mungkin siswa tersebut juga masalah kemampuan Pak Herman ya, kemampuan dari bidang mungkin akademiknya gitu ya. Akademisnya itu memang banyak kekurangan jadi dia banyak kelambatan gitu. Jadi dia juga sering karena kan hari-hari juga dia sering tidak masuk sekolah kan, karena mungkin salah satunya ekonomi itu, kemudian juga kemampuan akademisnya dia karena tidak sering masuk sekolah jadi banyak pelajaran yang terhambat gitu. Nah, dari identifikasi awal yang sudah dilakukan oleh Ibu Fat gitu, yang pertama mungkin tadi kegiatan terkait dengan ekonomi, kemudian yang kedua juga ada masalah tentang kemampuan akademik gitu. Nah, dari identifikasi masalah tersebut kira-kira gitu ya, rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh Ibu Fat jika melihat dari identifikasi yang dilakukan tadi? Baik, mungkin kalau saya sih awalnya tadi Pak Herman ya, saya punya rencana gitu. Saya tuh pengen apa ya, membantu siswa ini dengan cara apa namanya, meminta dukungan juga gitu dari rekan-rekan guru yang lain gitu, untuk masalah mungkin kalau akademis misalkan karena dia terlambat sering tidak masuk, banyak nilainya yang kurang kan. Saya ingin misalnya dari guru yang lain memberikan tugas mungkin, memberikan tugas ya walaupun dia tidak sempurna gitu ya, tapi adalah tugasnya yang masuk gitu. Itu yang pertama gitu kan, yang pertama, jadi agar nilainya juga bisa naik, terdongkrak naik gitu. Kemudian juga untuk masalah dia bingung dia melanjutkan apa tidak gitu kan, untuk masalah ekonomi ini mungkin secara pribadi saya tidak bisa membantu banyak, tapi mungkin juga saya akan mengusahakan mencari beasiswa mungkin Pak, mencari beasiswa, mungkin ada guru yang lain yang mungkin bisa menjadi orang tua asuh. Jadi itu sih yang ingin saya lakukan gitu, rencananya seperti itu. Cuma mungkin sih butuh dukungan gitu. Saya kira dari rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Fat sudah cukup baik begitu ya. Selain juga meminta rekan yang lain untuk memberikan mungkin pelajaran tambahan gitu ya, kemudian juga akan mencarikan orang tua asuh gitu. Saya kira sudah cukup baik yang rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Fat. Kemudian dari rencana yang akan dilakukan tersebut, seberapa yakin sih gitu, dari komitmen yang akan dilakukan oleh Ibu Fat? Yakin tidak sih rencana itu akan berhasil gitu? Kalau dilihat dari persentase, seberapa persen gitu keyakinan dari Ibu Fat tersebut? Kalau untuk keyakinan berapa persen ya, untuk kalau tugas-tugas mungkin saya sekitar 90% lah Pak, saya yakin. Kalau untuk memberikan tugas-tugas tambahan kepada anak tersebut ya, agar nilainya terdongkrak juga gitu, 90%. Dan untuk mencari orang tua asuh ini sekitar 80%-an lah, 75-80%. Karena mungkin saya harus melakukan lobby-lobby dulu kepada guru-guru yang lain yang ingin menjadi orang tua asuh gitu. Ya, saya kira dari yang tadi diungkapkan oleh Ibu Fat gitu ya, dengan rencana yang tadi yang luar biasa bagus gitu, saya sih mendukung gitu ya. Tinggal lakukan saja, eksekusi saja gitu kan hal tersebut, dan kita berharap dengan rencana itu akan berhasil gitu Bu Fat ya. Kalau saya sih sarannya seperti itu aja gitu. Silahkan lanjutkan, karena saya menilai juga sudah cukup baik gitu rencananya. Mungkin itu aja Ibu Fat. Baik Pak Herman. Masukan dari saya gitu. Baik Pak Herman, terima kasih. Jadi ketika saya sudah ngobrol dengan Pak Herman ini, saya jadi ada penguatan lah Pak Herman ya. Jadi setidaknya saya tidak ragu ketika saya akan mencari orang tua asuh dan juga mungkin meminta tugas-tugas tambahan kepada guru yang lain.
sukses buat Ibu Fat ya. Semoga rencananya ke depan berhasil. Saya mohon izin mau pamit ke kelas yang lain gitu. Makasih Bu Fat ya. Sama-sama Pak Herman, saya juga ucapkan terima kasih. Ya, makasih. Gimana Siap. nih tadi hasil observasinya nih? Alhamdulillah tadi Lancar? sudah melakukan coaching, alhamdulillah Bu Jas. Nah, Sudah Pak Herman, lakukan. sedikit ya kita akan ngobrol-ngobrol nih pasca observasi nih, pasca percakapan ini yang ingin saya kuatkan lagi ke Pak Herman. Pak Herman, kira-kira tadi nih kegiatan coachingnya apa sudah berjalan sesuai strategi yang tadi Pak Herman rencanakan di awal? Baik Bu Jas, terkait dengan alur yang sudah disiapkan dari awal gitu ya. Alhamdulillah kita kan tadi menggunakan alur tirta begitu ya. Dan alur tirta itu saya yakin sih secara pribadi sudah semua dijalankan gitu. Tapi ya entah terserah apa menurut Ibu pengamat gitu, seperti apa gitu. Sip. Kalau tadi Pak Herman sedikit saya merefleksi, izin ya Pak Herman ya. Boleh. Tadi Pak Herman betul sekali sudah melakukan alur tirta dalam kegiatan coaching. Kemudian Pak Herman juga sudah melakukan kehadiran penuh ya pada saat kegiatan coaching, terus sudah mendengarkan dengan rasa. Kemudian juga Pak Herman tadi sudah mengapresiasi tindakan dari coach, sudah memotivasi dan memberi penguatan dari coach sendiri. Nah Pak Herman, kira-kira nih masih ada nggak kompetensi apa yang ingin Pak Herman kembangkan pada saat nanti proses coaching ke depannya? Ya, untuk ke depan sih saya sih berharap nanti proses coaching berlangsung timbulnya ada kemitraan gitu, kemitraan dari berbagai pihak gitu. Kemudian adanya proses kreatif dari si coach tersebut, dan yang ketiganya dia bisa menemukan sendiri potensi atau bisa menggali diri potensi yang ada pada dirinya begitu. Itu yang harapan saya ke depan. Oke, siap. Berarti harapan ke depannya sudah ada ya di gambaran benak Pak Herman ya, Pak Herman ya. Ya. Mudah-mudahan nanti di proses coaching berikutnya Pak Herman bisa mengaplikasikan harapan-harapan yang Pak Herman sudah siapkan ya. Semoga. Tetap Terima semangat kasih. Pak Herman ya. Harus semangat. Iya. Selamat siang Bu Anissa. Selamat siang Pak Ajar. Bu Anissa ini sekarang mau melaksanakan coaching ya Bu ya? Betul sekali Pak Ajar. Saya akan mendiskusikan diskusi penilaian dari percakapan coaching ini ya Bu. Iya, betul. Kebetulan saya sebagai penilai ya. Baik. Saya mau menanyakan nih Bu Anissa, kompetensi coaching apa nih yang akan dikembangkan? Saya akan mencoba mengembangkan pada saat pelaksanaan coaching AA yang akan saya lakukan nanti, saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan sama mengajukan pertanyaan si bobot. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Anissa? Indikator pengembangan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memaksimalkan potensi dari si coaching tersebut. Dari situ, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Itu tadi, mengembangkan potensi. Baik Bu, selamat melakukan coaching. Ya, terima kasih Pak Ajar. Baiklah Bu Anissa, saya akan mengamati diskusi coaching ini secara langsung Bu ya. Iya Pak, enggak. Nanti setelah saya amati, saya akan mendiskusikan pasca percakapan. Ya, pasca. Siap Bapak. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Pak Suherman. Mohon maaf nih sebelumnya ganggu waktunya sebentar. Oh, nggak apa-apa Pak Suherman, mangga. Kebetulan Ada yang bisa dibantu? pengen sedikit cerita nih Bu Nisa. Oh iya. Kaitan dengan ya di kelas ada sedikit masalah gitu. Barangkali dengan bertemu Bu Nisa ada solusi untuk masalah saya kemarin lah itu intinya. Curhat ya Pak. Ya intinya seperti itu. Baik. Suherman, apa yang ingin disampaikan kira-kira kepada saya? Barangkali saya bisa bantu. Kebetulan Bu Nisa ini kejadian di kelas gitu ya. Sudah beberapa hari ini ada beberapa siswa ketika belajar sepertinya mereka kurang semangat gitu dalam Kurang belajar. semangat. Ya, Kenapa Pak? ketika diskusi juga tidak aktif gitu. Berbeda dengan ya mungkin bulan-bulan sebelumnya gitu. Ya kalau ditanya kenapa, saya juga kurang begitu paham gitu ya. Kenapa kok anak ini seperti ini gitu. Padahal sebelumnya tidak gitu. Oh gitu. Jadi pada saat pembelajaran Pak Suherman merasa anak kok sepertinya kurang aktif gitu Betul, ya. betul. Oke, kira-kira apa sih yang diharapkan oleh Pak Suherman dari pembicaraan kita? Ya saya sih berharap ada solusi gitu ya, bagaimana supaya anak ini ketika belajar bisa aktif kembali gitu ya. Bisa aktif kembali seperti biasa ya. Ya Pak seperti Suherman? biasa pembelajaran sebelum-sebelumnya gitu. Pak Suherman boleh bisa ceritakan
sebelumnya ketika pembelajaran itu anak aktif gitu dalam hal partisipasi siswa, aktif bertanya, aktif berdiskusi dengan teman-temannya gitu. Kemudian ketika ada diskusi kelompok, mereka tidak diam gitu. Mereka tidak diam tapi aktif memberikan masukan kepada kelompok yang lainnya. Kemudian menambahi ketika ada kelompok lain yang melakukan presentasi gitu. Tapi akhir-akhir ini saya rasakan itu tidak ada gitu Bu. Tapi memang tidak semuanya sih, hanya beberapa siswa saja gitu. Mungkin ya kalau boleh dihitung 3 atau 4 orang lah gitu yang pasif lah gitu. Tapi ya saya aneh, kenapa kok bisa seperti itu padahal sebelumnya tidak gitu. Saya mau bertanya nih Pak Herman, sebelumnya itu Pak Herman melakukan treatment apa sampai sehingga akhirnya ada perbedaan dengan yang sekarang? Mungkin kalau saya kira sepertinya ada perbedaan nih. Betul. Waktu itu Pak Herman ngapain? Betul ya. Saya juga sebetulnya sudah melakukan identifikasi sih juga. Kenapa kok siswa saya seperti ini gitu kan? Saya identifikasi dengan melakukan bertanya kepada siswa secara langsung begitu. Kemudian saya juga ke siswa yang lainnya menanyakan kenapa kok 3 atau 4 orang ini bisa seperti ini gitu. Jawaban sementara dari beberapa siswa yang lain gitu, katanya dari 3 atau 4 orang ini dia sering begadang gitu. Sering begadang ya, hidup terlalu malam gitu ya. Identifikasi awal sih seperti itu gitu. Jadi sebetulnya bukan ini ya Pak ya, kalau dari pembicaraan Bapak saya melihat ada perbedaan yang sebelumnya ini aktif, yang sekarang tiba-tiba jadi tidak aktif. Kalau untuk beberapa orang tersebut ternyata setelah diamati katanya 3 sampai 4 siswa tersebut ada kebiasaan tidur terlalu malam, begadang hingga akhirnya pada saat pembelajaran jadi tidak maksimal untuk bisa mengikuti ya Pak Herman ya. Lalu menurut Pak Herman kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pak Herman untuk mengatasi hal tersebut? Ya, tadi untuk identifikasi awal bukan informasi dari beberapa siswa gitu ya. Nah, saya ke depan rencana juga akan menindaklanjuti, akan bertemu mungkin Bu dengan beberapa orang tua dan siswa tersebut. Apakah benar informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain gitu? Apakah benar siswa tersebut terlalu malam jika tidur gitu. Kemudian yang kedua saya juga akan merefleksi diri gitu. Barangkali tidak hanya permasalahan ini dari siswanya, barangkali juga dari gurunya. Mungkin ketika pembelajaran hanya menggunakan metode yang monoton dengan media yang mungkin kurang menarik, kita juga melakukan refleksi itu. Jadi rencana kedepannya 2 hal itu Bu yang akan saya lakukan gitu. Jadi Pak Herman sudah istilahnya merefleksi diri dan mengevaluasi diri dan merencanakan suatu rencana akan istilahnya berkomunikasi dengan anak tersebut, dengan orang tuanya, bagaimana istilahnya visit ya Pak. Dan selain itu tidak hanya itu, Pak Suherman juga akan melakukan istilahnya merefleksi diri, mengevaluasi diri dengan cara mungkin mengevaluasi apakah mungkin barangkali pembelajaran dari Pak Suherman sendiri yang gitu ya. Oke, berarti Pak Herman sebetulnya sudah ada pemikiran ke arah solusi Pak Herman untuk melanjutkan rencana aksi Pak Herman terhadap permasalahan Pak Herman yang sedang dihadapi. Jadi saya juga tadinya mau ini Pak barangkali mungkin saya mau menyarankan barangkali mungkin anak-anak Pak Suherman kan berbeda-beda ya Pak, pastinya barangkali Pak Suherman belum mengakomodir perbedaan anak tersebut, kebutuhan siswa gitu ya. Kebutuhannya seperti apa, mungkin untuk anak tersebut karena merasa tidak terpenuhi kebutuhannya jadinya ya itu responnya misalnya seperti tidak aktif. Betul. Ya, selain mungkin karena suka bergadang itu juga, jadi memang ternyata sudah menilai sendiri apa ya. Lalu hal itu Bu yang akan saya lakukan gitu ya, selain kita cari informasi juga kenapa bisa seperti ini, toh sebelumnya tidak seperti ini gitu kan ya.
yang keduanya itu tadi usaha melakukan refleksi diri, akan mungkin melakukan apa ya, semacam perbaikan dalam hal mengajar gitu, menggunakan metode yang bervariasi, kemudian menggunakan media pembelajaran juga yang dibuat semenarik mungkin. Mudah-mudahan dengan hal tersebut ya motivasi belajar siswa itu kembali muncul begitu. Ya, mungkin demikian Ibu rencana aksi yang akan saya lakukan gitu. Nah, untuk bentuk dari variasi yang akan Pak Suherman lakukan itu sendiri bentuknya seperti apa sih? Ya. Disesuaikan dengan kebutuhan si anak tersebut di kelas. Kalau yang dulu kan kita menggunakan metode untuk semua siswa gitu ya. Kalau sekarang kan kita sudah mengenal yang namanya kebutuhan belajar siswa. Dari sekian kebutuhan belajar itu kan ada yang namanya kinestetik, visual, dan audio. Nanti kita akan sesuaikan metode atau model pembelajaran tersebut dengan kebutuhan siswa yang tersebut gitu Bu. Jadi kita akan bedakan ketika anak tersebut termasuk dalam gaya belajar dan kinestetik, kita bedakan treatmentnya atau model pembelajarannya dengan siswa yang audio dan visual begitu. Seperti itu. Memang sudah gambarkan ya apa yang akan dilakukan. Lalu kira-kira apa sih yang akan hal apa yang bisa mendukung untuk berlanjutan terlaksananya rencana Pak Suherman itu sendiri? Ya. Bukan tidak hanya menjadi terlaksana, tapi keberlanjutannya bagaimana? Ya, kalau saya sih yakin akan berlanjut kan, itu dipengaruhi kuat oleh komitmen kita sebetulnya Bu. Komitmen kita ya, gitu untuk terus karena kita kan satu tuh masalahnya keaktifan siswa. Dengan permasalahan tersebut kita berkomitmen untuk terus menggali kemampuan dan kebutuhan siswa gitu dalam hal belajar. Mudah-mudahan dengan komitmen kita tersebut ya kebutuhan belajar siswa terpenuhi, kemudian keaktifan dalam hal belajar juga kembali aktif. Mungkin demikian. Jadi komitmen ya Pak, komitmen dari Pak Suherman sendiri ya, sebagai guru ya Pak sebagai ya. Sebagai guru dan ya mungkin pendidik juga gitu. Jadi itu sebagai tanggung jawab Bapak ya. Selanjutnya apa yang dapat Bapak simpulkan setelah percakapan kita saat hari ini? Alhamdulillah gitu Bu ya, dengan kalau kita simpulnya dengan dipancing oleh semacam pertanyaan dari Ibu, kemudian support masukan dari Ibu juga, saya bisa menemukan sendiri gitu Bu, treatment apa atau apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi siswa yang tadi saya paparkan gitu Bu. Ya intinya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini, dengan obrolan kita kali ini, apa yang atau permasalahan apa yang sedang saya hadapi bisa terselesaikan gitu. Ya, itu sih harapannya gitu. Alhamdulillah kalau begitu Pak Suherman, mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini pembicaraan kita menjadi bermanfaat ya Pak Suherman. Terima kasih, mudah-mudahan bisa terlaksana harapan dan tujuan dari Pak Suherman itu sendiri, terselesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, dan saya juga termotivasi. Juga ucapkan terima kasih Bu, mungkin ya mengganggu waktu Ibu gitu untuk saya ajak ngobrol, untuk bercerita dan curhat terkait permasalahan saya di kelas. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih, mohon pamit Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suherman. Alhamdulillah Bani saya. Alhamdulillah. Tadi saya memperhatikan percakapan penting antara Bu Anissa sebagai bos dan Pak Suherman sebagai guru. Iya Pak Aja, terima kasih sudah menyimak dengan baik Pak. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat Bu Anissa sebagai bos? Ya, alhamdulillah Pak Aja tadi dari proses coaching tadi saya alhamdulillah sudah berusaha mengikuti alur kisah dengan baik, mulai dari tujuan dari percakapan atau coaching yang akan dilakukan, terus hasilnya apa yang diharapkan, terus identifikasi sama rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching yang sedang saya hadapi tadi. Saya tadi sudah melakukan itu Pak. Bagus ya dengan metode rasa juga Pak. Saya berusaha dengan metode rasa. Saya mau menyampaikan. Boleh Pak Ajat, mangga. Catatan saya ya. Boleh. Jadi catatan saya itu tidak jauh dengan yang dilakukan buat saya. Iya. Dimana alur ceritanya sudah terpenuhi secara runut, alurnya sudah oke lah. Gitu ya. Mana ada tujuan, ada apa
rencana tindak lanjut gitu ya Bu ya. Bagus, sudah berunut dan itu ada tanggung jawab. Iya. Ya bagus Bu Anissa. Terima kasih Pak Ajat. Saya memperhatikan langsung. Iya. Yang terakhir Bu Anissa ya. Ya, baik Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Anissa apabila Bu Anissa sebagai coach? Oh iya Pak Ajat, tadi juga saya sudah lupa saya sampaikan tadi, saya prinsip utamanya saya kembangkan tadi adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Dan kompetensi yang tadi saya laksanakan sebenarnya saya sedang mencoba berusaha melakukan menjadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya nanti ke depan akan saya kembangkan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh dan melabel atau menilai. Saya coba lagi untuk kompetensi ini Pak. Tetap Bu Anissa ya. Terima kasih Pak Ajat. Saya yakin Bu Anissa untuk menjadi coach selanjutnya akan lebih baik lagi. Terima kasih atas supportnya Pak Ajat. Sudah baik sebenarnya. Iya, Sukses buat sama-sama. Terima kasih Pak Ajat.